Pika Suara bersama supporter gelar doa bersama tragedi Kanjuruan di Kota Sorong. Tiga 30 prajurit Kodim 1803 Fakfak menerima kenaikan pangkat. Kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 8 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Esti Ika. Inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, dengan bertambah satu usia Provinsi Papua Barat ke 23 tahun, Sekda Nathaniel D. Mandacan berharap pegawai di Provinsi Papua Barat harus mandiri dalam menjalankan tugas tanpa harus diperintah. 12 Oktober 2022, Provinsi Papua Barat genap berusia 23 tahun. Perjalanan Provinsi Papua Barat ke depan semakin berat dengan perkembangan zaman ke depan yang semakin cepat. Seluruh aparatur sipil negara di Provinsi Papua Barat harus bisa kembangkan diri, menjadi abdi negara yang profesional, berintegritas dan juga berinovasi untuk kemajuan Provinsi Papua Barat. Sekda Papua Barat Nathaniel D. Mandacan saat diwawancarai mengatakan, di usia 23 tahun Provinsi Papua Barat harus semakin berkembang, mulai dari sumber daya aparatur sipil negara dan juga pembangunan di Papua Barat. Hal ini harus dilakukan karena ke depan tantangan akan lebih berat. Ditambahkan juga dengan bertambahnya pegawai di Papua Barat, pasti pembagian tugas akan tidak jelas dilakukan. Oleh karena itu, setiap pegawai harus bisa mengerti tugas pokok yang harus dilaksanakan. Sehingga jangan terlihat ada pegawai yang bekerja dan ada pegawai yang hanya datang ke kantor dan tidak melakukan tugas. Bertambahnya satu usia di Papua Barat menjadi 23 tahun ini, saya mengharapkan dan minta kepada seluruh pegawai negeri sipil di Papua Barat untuk bekerja seperti pegawai-pegawai di provinsi lain yang arah tujuan bekerja itu sudah mempercayakan percaya diri untuk melakukan tugas. Tidak usah tergantung kalau pimpinan tidak ada, dia tidak serius aktif untuk bekerja. Terkait dengan pembangunan di Papua Barat, Sekda mengatakan untuk pembangunan di Papua Barat harus dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat. Yang dilalui oleh instruktur. Memang banyak sih. Atur barisannya yang rapi. Pembangunan Ayo kita pemanasan dulu dengan aerobik. sesungguhnya pembangunan itu Sudah siap ya? dua sisi, dua ini. Oke. Bukan dilakukan terus oleh pemerintah saja, masyarakat katanya menerima, tidak. Masyarakat harus kreatif, siap untuk menerima dan melanjutkan. Misalnya ada biasa kan pemerintah melakukan apa namanya? Terima kasih Bapak Ibu yang sudah punya kesadaran besar untuk senang. Yang makan ini anggap dan tidak tahu aturan. Tahun depan lagi bantuan Ibu, itu. kamu tidak senang baru. Dengan bertambahnya satu usia pemerintah Provinsi Papua Barat ke 23 tahun, diharapkan ada peningkatan dari pemerintah dengan memberikan program-program di masyarakat. Dan juga masyarakat mendukung pemerintah dengan mengembangkan bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, menyongsong perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Papua Barat ke-23 tahun, Sekda Papua Barat Nathaniel D. Mandacan menghimbau agar ada pemasangan umbul-umbul dan pembersihan lingkungan kantor. Dan untuk perayaan ke-23 tahun akan dilaksanakan secara sederhana. Perayaan 12 Oktober 2022 nanti merupakan hari ulang tahun Provinsi Papua Barat yang ke-23 tahun. Namun di tahun 2022, perayaan akan dilakukan secara sederhana. Sekda Papua Barat Nathaniel D. Mandacan dalam pesannya yang disampaikan pada apel gabungan Jumat 7 Oktober 2022 di lapangan apel kantor Gubernur Papua Barat. Untuk menyongsong perayaan HUT Provinsi Papua Barat ke-23 tahun, diharapkan semua organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat dapat membersihkan kantor, memasang umbul-umbul dan juga spanduk ucapan selamat ulang tahun Provinsi Papua Barat ke-23 tahun. Untuk menyongsong peringatan 23 tahun Provinsi Papua Barat, diminta kepada semua perangkat daerah, dinas, badan, kantor untuk membersihkan halaman kantor masing-masing
menghias dengan bumbu. Kemudian ada tulisan-tulisan, kapan selamat, dan lain-lain seperti biasa. Bisa di kantor, bisa di mata jalan, atau di tempat-tempat tertentu. Sekda menambahkan untuk tahun ini tidak ada kegiatan yang meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya dilaksanakan upacara pada hari puncaknya nanti tanggal 12 Oktober 2022. Untuk mensukseskan acara tersebut diharapkan dukungan dari setiap organisasi perangkat daerah. Dengan memberikan sumbangan, setiap OPD diberikan tanggung jawab sebesar 10 juta rupiah. Jadi saya harap ini 23 tahun setiap OPD bisa memberi sumbangan begitu 10 juta. Bisa ya? Ya. Untuk konsumsi dan lain-lain. Kita berencana ada semacam bingkisan. Kepada siapa nanti itu rahasia. Diharapkan di usia Provinsi Papua Barat ke-23 tahun, kebersamaan dan juga kerjasama sebagai aparatur sipil negara untuk bersama-sama melayani masyarakat serta membangun Papua Barat yang lebih baik ke depan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Ratusan supporter dan Ikatan Keluarga Sunda Jawa Madura, Ika Suara Kota Sorong, Papua Barat, menggelar doa perdamaian tragedi Kanjuruhan Malang untuk seluruh korban yang meninggal dan masih menjalani perawatan pasca kejadian pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya yang berujung rusuh. Bentuk persaudaraan nampak terjalin erat dan penuh hangat saat pemuda Ika Suara Kota Sorong bersama seluruh supporter bola Kota Sorong berkumpul untuk memanjatkan doa untuk para korban meninggal tragedi Kanjuruhan Malang. Untuk perdamaian persepak bolaan di Indonesia dari Bumi Cendrawasih, ratusan pemuda ini mengumandangkan agar peristiwa kerusuhan sepak bola tidak terjadi lagi di Indonesia. Usai doa bersama, ratusan pemuda ini menyalakan lilin bersama sebagai bentuk perkabungan dan mendoakan para korban tragedi Kanjuruhan Malang yang meninggal maupun yang selamat. Usai menyalakan lilin bersama dan bernyanyi gugur bunga, agenda dilanjutkan dengan seluruh supporter mendatangi spanduk perdamaian, yang nantinya spanduk yang diberikan tanda tangan dan tulisan curahan hati ini akan dibawa dan dipasang di Stadion Kanjuruhan Malang. Agung, Ketua Pemuda Ika Suara Kota Sorong, mengatakan agenda ini dibuat untuk pesan perdamaian dari Bumi Cendrawasih dan kami mengucapkan bela sungkawa terhadap korban tragedi Kanjuruhan. Kami dari Kerukunan Ika Suara, Ikatan Keluarga Sunda, Jawa, dan Madura, turut prihatin buat kejadian di Kanjuruhan Malang. Kami tidak punya atensi untuk hal yang lain-lain, kami hanya menyampaikan perdamaian lewat doa bersama yang tadi dihadiri oleh semua tim-tim supporter pecinta sepak bola di seluruh Indonesia yang ada di Bumi Cendrawasih. Kami di Bumi Cendrawasih ingin menggaungkan hal tentang perdamaian. Kami doa bersama ingin menyampaikan hal tersebut. Kami berharap semoga di ke depan lagi untuk kejadian-kejadian ini tidak akan terulang kembali, dan siapapun nanti yang bersalah biarkan nanti pemerintah yang menentukan bagaimana proses ini berjalan. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. 1 Oktober 2022, bertempat di Makodim 1803 Fakfak dilaksanakan upacara kenaikan pangkat kepada 30 orang prajurit. Dan Dim 1803 berpesan prestasi yang dilakukan harus terus ditingkatkan. Pernyataan tersebut disampaikan Dandim 1803 Fakfak Letkol Infantri Trihandoko Wicaksono di depan peserta upacara, terutama kepada ke-30 anggota prajurit Kodim yang diberikan kenaikan pangkat lebih tinggi satu tingkat. Dalam arahannya, Dandim 1803 Fakfak mengatakan, kenaikan pangkat merupakan kesejahteraan bagi prajurit, merupakan kebahagiaan bagi prajurit itu sendiri dan juga bagi keluarganya. Kenaikan pangkat juga bertambah tanggung jawab. Hal ini wajib disyukuri. Oktober 2022, rekan-rekan kita mendapatkan anugerah
kenaikan pangkat, satu tingkat lebih tinggi dari pangkat yang lama. 30 orang kita yang naik pangkat, banyak. Ya. Syukur alhamdulillah. Ya. Naik pangkat merupakan kesejahteraan bagi prajurit, merupakan kebahagiaan bagi prajurit sendiri maupun kepada keluarganya. Di saat yang sama, Dandim 1803 Fakfak Letkol Infantri Trihandoko Wicaksono menyampaikan apresiasinya kepada salah satu prajurit, yaitu Koptu Maximilian Babinsa di Distrik Kokas, yang memperoleh penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia atas jasa dan dedikasinya sebagai bintara pembina desa di Desa Ugar dalam mensukseskan program pariwisata. Baik, saya selaku Komandan Kodim 1803 Fakfak, hari ini kami memberikan penghargaan kepada Vokal 1 Max. Beliau adalah Babinsa di wilayah Kampung Ugar di Distrik Kokas. Kenapa beliau mendapatkan penghargaan? Karena dedikasi kinerja dari Koptu Max ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena bisa mengajak masyarakat di khususnya Kampung Ugar membuat kampungnya menjadi bagus, menjadi baik dan menjadi destinasi wisata, di mana masuk dalam destinasi wisata kampung wisata 50 besar. Koptu Maximilian yang menerima penghargaan saat diwawancarai TVRI mengatakan ucapan terima kasihnya yang setinggi-tingginya kepada Kasat yang telah memberikannya sebuah penghargaan. Terima kasih kepada Bapak Kasat yang telah memberikan kami piagam penghargaan dalam rangka membangun atau meningkatkan kampung wisata yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Fakfak, yaitu di Distrik Kokas, Kampung Ugar. Nah, terkait dengan itu kami melaksanakan mengajak seluruh masyarakat Kampung Ugar untuk bersatu dalam rangka meningkatkan kampung untuk masuk dalam destinasi kampung wisata seluruh Indonesia yang ada. Frans Tamaila, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, mewujudkan milenial peduli keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Manokwari, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua melaksanakan sosialisasi kelengkapan kendaraan dan pembuatan SIM. Kegiatan sosialisasi kelengkapan kendaraan pembuatan SIM, surat izin mengemudi kepada alumni dan mahasiswa berlangsung di Gedung Aula Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua pada Jumat 7 Oktober 2022. Program kerja Ikatan Alumni Ilmu Kelautan Universitas Papua bekerja sama dengan Polres Manokwari, khususnya pada Satlantas Polres Manokwari dengan melibatkan pihak terkait, yaitu Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari, serta PT Jasara Harja Manokwari, dan juga dihadiri oleh dekan, staf dosen, alumni dan mahasiswa di lingkungan FPIK Unipa. Dalam kegiatan tersebut dilakukan sosialisasi dan pemahaman kepada alumni dan mahasiswa untuk lebih taat dalam berlalu lintas di Kabupaten Manokwari. Melalui kegiatan ini diharapkan kepada alumni, mahasiswa dan juga masyarakat agar taat dan tertib berlalu lintas di Manokwari, agar terwujudnya generasi milenial peduli keselamatan berlalu lintas. Maria Telembekas, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini edisi Sabtu 8 Oktober 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.